Nah, jadi di sini ada dead space. Kita gedein dulu. Terus kita edit mana edit doodle. Nah, oke. Nah, di sini ada dead space. Nah, jadi yang perlu diingat di sini kita ngeluarin dan inspirasi dan ekspirasi biasa atau volume tidal kita sebesar 500 ml. Nah, di sini itu 2700 karena terdiri dari volume residu, terus volume cadangan ekspirasi sama volume tidal. Volume residu kan 1200 tambah tidal 500 itu 1700, tambah volume cadangan ekspirasi sekitar 1000 sampai 1100, berarti kan totalnya 2700. Nah, di sini kan kamu masih ingat kan kalau di saluran pernafasan kita itu ada alveoli sama saluran nafas. Ada zona konduksi sama zona respirasi. Nah, di sini anggapannya zona respirasi, sedangkan di sini ada zona konduksi. Nah, kan di PPT ini aku udah jelasin kalau zona konduksi ini adalah si anatomic dead space, ya kan? Anatomic dead space di mana dia itu terisi udara, tapi udaranya itu nggak nyampe alveolus dan nggak mengalami pertukaran. Jadi udara yang masuk sampai situ 150, dia udah sampai situ lagi, ntar juga dia keluar lagi 150 ke udara. Dan dia ini apa tadi ya, zona konduksi, oh ya, biasanya itu 150 volumenya, 150. Nah, kalau udah paham anatomic dead space yang volumenya sekitar 150 dan ada di zona konduksi, udah kan? Nah, terus kamu sekarang di sini bayangin, ini kan 2700 kan? Karena 2700 berarti keadaannya kamu mau habis inspirasi biasa, habis masukin volume tidal. Habis masukin volume tidal berarti sekarang lagi 2700. Nah, terus kamu pengen ekspirasi nih. Ekspirasi itu volume tidalnya 500 kan, ekspirasi biasa. 500. Kamu mau ngeluarin 500 dari sini. Nah, pas kamu ngeluarin 500 dari sini, nanti yang keluar pun di udara. Nanti yang keluar di udara juga itu 500. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatiin, ini kan 2700, dia ngeluarin udara 500. Nah, pas ngeluarin udara 500, nanti kan kecapai kan 500 di udara. Tapi 500 udara yang di sini itu terdiri dari 150 udara dari anatomic dead space, dari si bronchiolus ini nih yang keluar 150 ditambah 350 dari alveolus. 350 kan. Nah, terus kamu lihat nih, alveolus ngeluarin di udara, dia udah berpencar di udara 350. Sedangkan yang dikeluarin dari alveolus itu 500 kan. Nah, berarti kan selisihnya 150. Si 150-nya tadi dia bakal nyangkut di sini. Di anatomic dead space. Nah, dia masih nyangkut di sini. Dia mengisi saluran nafas kayak bronchiolus terminalis, trakea, bronkus, saluran hidung, itu dia nyangkut 150 di situ. Nah, makanya yang udah dikeluarin dari alveoli itu sebesar 350 ini sama 150 yang nyangkut. Sedangkan yang di luar, aduh ada WhatsApp lagi. Gak bisa ya. Sedangkan 500 yang udah beredar di luar itu terdiri dari aku salah ngomong ya. Iya, itu terdiri dari 350 yang dia emang udah berpencar di luar sama si 150 dari bekasannya si anatomic dead space. Gitu. Nah, makanya gambarnya jadi kayak gitu. Ntar, back. Nah, gambarnya jadi kayak gini. Ini yang keluar di udara. Yang keluar di udara itu terdiri dari 150 dari anatomic dead space sama 350 dari alveolus. Sedangkan 150 sisanya dari alveolus dia nyangkut di anatomic dead space. Kalau masih belum, nah kalau masih bingung, ini ada ilustrasinya. Jadi ini anggap aja itu ya alveolus ya. Ini
ini alveolus, terus ini anatomic dead space, terus ini dunia luar. Terus dalam paru-paru ini nih, jangan lupa ada residual volume sama volume cadangan ekspirasi. Yang volume cadangan volume residual nggak bisa dikeluarin, yang terperangkap di paru-paru volume cadangan ekspirasi yang bisa dikeluarin itu secara maksimal setelah mengekspirasikan volume tidal. Nah sekarang jangan lupa si anatomic dead space itu kan biasanya di zona konduksi kan, dan dia biasanya volumenya itu 150. Nah ini aku masukin 150 di sini. Terus ini lagi keadaan biasa aja. Tadi di sini sih ada volume residu, volume cadangan ekspirasi, sama ada volume tidal di sini, jangan lupa. Volume tidalnya di sini ada 500. Ini aku taruh 350 tambah 500, 500 kan. Nah, ini anggapannya volume tidal yang mau kamu ekspirasiin. Ya udah kan. Nah, sekarang kamu mau ekspirasi kan? Mau ekspirasi. Pas kamu mau ekspirasi, volume tidal yang bakal kamu keluarin kan 500 kan. Nah tapi 500 yang kamu keluarin itu nanti dia bertahap gini. 500 ingat 500 yang dikeluarin. Berapa? 350 tambah 10 500 kan. Nah tapi yang baru kamu keluarin dari alveoli itu baru 350 kan. Baru 350. Nah 150 nya lagi itu dia nanti bakal nyangkut di sini di anatomic dead space. Sedangkan yang di luar ini dia adalah 350 volume dari alveoli sama 150 dari anatomic dead space. Udah kan? Udah kebayang dia keluar 500. Habis itu kamu mau inspirasi. Kamu mau inspirasi mau memasukkan si volume tidal ini yang sebesar 500 ml. Udah kan? Kamu masukin 500 ml. Pas kamu mau hirup menghirup kan. Otomatis yang di sini juga ikut kehirup kan. Dia masuk duluan berarti. Masuk duluan, terus yang 350 ini masuk. Udah 500 kan? Yang di alveoli udah 500, nah berarti sisanya 150 yang di luar ini dia nyangkut di anatomic dead space. Dah, kamu udah inspirasi. Lalu kamu ekspirasi lagi sebanyak 500 ml dari alveoli. 500 ml berarti kan ini kan ngantri kan. 500 ml dari alveoli, seret. Nah, dan yang keluar dari tubuh juga 500 ml. Nah, 500 ml itu yang keluar 150 dari anatomik sebelumnya sama 350 dari alveoli. Sedangkan alveoli harusnya keluar 500 kan. Nah, 500-nya itu 300 sudah di luar, 150 nyangkut lagi di dead space. Besok kamu ekspirasi 500. Pas mau ekspirasi 500, dia ngantri masuk. Pas ngantri masuk ternyata dari alveoli udah kepenuhan sama anatomic dead space 150 sama 350 dari luar. Sedangkan kamu inspirasinya 500 kan dari luar. Nah otomatis 150-nya nyangkut di dalam. Seret. Gitu terus. Kamu inspirasi 500, tapi nanti yang keluar malah mereka. Terus si dia ini si bocil cilik nyangkut di dead space. Terus kamu inspirasi lagi 500, tapi yang masuk ke alveoli malah dia sama dia. Otomatis dia cuma nyangkut di dead space dan selebihnya. Dan seterusnya.